Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Jadi ini aku lagi goreng dodol Cina atau kue keranjang gitu. Ini kemarin suami aku tuh bawa dari tempat kerja, jadi bingung ya kan mau dibikin apa. Ya udah, karena biasanya tuh aku goreng gitu ya, goreng tepung gitu di keluarga aku. Jadi ya udah aku goreng, dan emang di keluarga suami juga biasanya tuh dodol Cina atau kue keranjang itu digoreng gitu. Apakah ada yang sama? Kalau di tempat aku seperti itu ya teman-teman. Nah, dilanjut sambil ngegoreng, ini aku lagi taruh-taruhin piring yang udah dicuci sama Pak suami, karena tadi aku minta tolong juga sama Pak suami. Soalnya pinggang aku nih lagi sakit banget, nggak tahu kenapa, padahal ya nggak ngerjain pekerjaan yang berat, cuma yang enteng-enteng aja, dan itu pun dijeda gitu, nggak selalu, nggak setiap ini tuh aku kerjain gitu. Nah, dodolnya tuh udah matang atau kue keranjangnya tuh udah matang. Ini lanjut aku mau bikinin kopi karena nanti aku mau minta tolong lagi nih sama suami. Jadi kita sogok dulu. Nah, udah selesai bikin kopi atau bikin sogokan untuk suami. Ini lanjut aku mau masak nasi dulu karena belum masak nasi. Hari ini tuh cuacanya cerah, jadi aku mau langsung buka jendela ya, biar adem juga, terus juga biar lampunya tuh nanti dimatiin biar hemat listrik gitu ya kan. Kalau misalnya jendela dibuka tuh pasti terang gitu. Nah, jadi listrik aku tuh sekitaran 300 sampai 350 satu bulan. Itu menurut aku bengkak banget ya. Apalagi sekarang aku tuh nyucinya setiap hari. Jadi ya sekitaran segitu, dan bulan ini alhamdulillah karena musim hujan ya. Terus juga aku udah terbiasa yang namanya pakai kipas dari Tangerang. Terus sekarang aku di sini udah nggak pakai AC, jadi agak menghemat gitu untuk bulan ini. Jadi alhamdulillah ya, uangnya tuh bisa dipakai untuk yang lain. Apalagi sekarang aku kan busu ya, apa dikit-dikit lapar, jadi uangnya tuh aku buat pakai jajan. Karena pakai kipas saja tuh udah dingin ya menurut aku. Terus juga aku tuh semenjak melahirkan kan aku operasi ya, jadi tuh setiap kalau dingin tuh kayak menggigil gitu kalau udah kedinginan banget. Makanya sekarang tuh mendingan pakai kipas aja deh. Padahal anak aku dua ini berkeringet ya, tetap aja walaupun pakai kipas. Tapi aku udah pakai selimut, tetap aja juga akunya menggigil gitu. Jadi ya daripada nanti akunya sakit ya kan. Jadi mendingan aku milih pakai kipas aja dulu. Nanti kalau misalkan musim panas baru deh pakai lagi gitu. Dan untuk anak aku yang bayi itu kalau misalkan pakai kipas aja terus tuh lagi hujan gitu, kaki sama tangannya tuh udah dingin gitu, berbeda sama si kakaknya. Kalau kakaknya tuh kayaknya tahan banget kedingin ya. Kalau adiknya tuh lebih ke cepet banget gitu kedinginannya. Aku nggak tahu sih ya kedinginan apa enggak, tapi katanya kalau misalnya ngelihat anak kedinginan tuh bukan dari tangan atau kakinya yang dingin, tapi taunya tuh dari belakang lehernya gitu. Jadi kita ngeceknya tuh di belakang leher. Kalau misalnya kita mau tahu nih anak kita tuh kedinginan atau enggaknya, itu ketahuannya di belakang leher itu. Jadi kita cek, kalau misalkan belakang lehernya itu dingin berarti anak kita kedinginan juga. Terus kalau misalkan kedinginan juga pastikan rewel ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya ini anak aku anteng-anteng aja, nggak kedinginan. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan AC-nya dinyalain, pasti bakalan rewel kali ya. Kalau misalkan ada suara Pak Tukang, terus juga ada suara anak aku, soalnya di sini tuh lagi ada yang nebang pohon gitu di samping kontrakan aku.
aku. Jadi pohonnya tuh yang pohon jambu tuh ditebang, nggak tahu kenapa, mungkin takut roboh kali ya. Soalnya ini kan udah masuk musim hujan, terus anginnya juga gede-gede sekarang ini, jadi takut membahayakan atau gimana, nggak ngerti, takut juga nimpah ke rumah ya kan. Aku juga nggak ngerti, sama bapak kontrakan tuh dipotong gitu, nyuruh orang, nyuruh patukang gitu. Nah, lanjut ke video. Ini aku lagi ganti spray ya, karena udah emang waktunya ganti spray sama ganti sarung bantal guling juga ya kan, emang satu paket. Dan ya aku masih pakai spray yang bawaan dari bukan bawaan deh, kado dari pas aku nikahan. Ini alhamdulillah masih awet ya. Ada sih yang robek tapi masih bisa dipakai gitu, cuma yang robeknya tuh enggak kelihatan, bukan di spray yang ini ya, di spray yang satunya itu. Tapi karena spray yang satunya itu dipakai untuk yang kasur kecil, jadi nggak kelihatan yang robeknya tuh. Aku taruh di bawahnya gitu, soalnya kan kasur kecil ini aku cuma ada spray satu doang ya kan, yang warna biru itu. Jadi aku pakai spray yang gede, terus aku akalin pakai peniti biar dia nggak geser-geser, terus juga biar enggak berantakan gitu, cepet berantakan. Soalnya agak capek ya kalau misalnya harus setiap hari ngeberesin spray yang berantakan. Kalau misalnya berantakan paling cuma ujung-ujungnya aja gitu. Kalau misalnya nggak dipakein peniti gitu, itu bakalan berantakan semua ke muka. Kayak kasur gede juga, ini yang samping ini yang paling deket kasur kecil ini, itu aku pakein peniti juga biar kalau ngeberesinnya tuh gampang. Paling yang sebelah pojok itu deket tembok aja. Nah, jadi kayak gitu aja deh aku tipsnya. Jadi kalau misalkan mau ngeberesin tuh cuma di sisi yang bisa kejangkau gitu sama aku, kayak di sisi di tembok ini kan bisa ya kejangkau sama akunya. Terus juga gampang, nggak harus yang namanya angkat-angkat kasur ya kan. Kalau misalnya angkat-angkat kasur tuh agak capek, terus juga agak ribet juga kalau harus angkat-angkat kasur. Dan alhamdulillah kamar aku udah rapi. Jadi ini untuk di bagian kamar segini aja sih rapihnya ya. Paling nanti juga bakalan berantakan lagi, soalnya ya emang aktivitasnya nggak jauh-jauh dari kasur juga. Apalagi aku kan masih punya bayi ya. Bayi itu kalau misalkan diletakkan di tempat yang terlalu datar dan terlalu keras juga nggak bagus juga. Jadi ya emang aktivitasnya selalu di kamar, selalu di kasur. Dan kenapa kasur aku yang kecil ini nggak dibawa keluar lagi, soalnya ya agak ribet gitu mindahinnya. Sekarang tuh kasur yang kecilnya itu aku pojokin kayak gini, jadi yang besar itu di sebelah tempat yang agak lebaran, soalnya biar menghimpit kasur kecil ini. Soalnya sering geser-geser gitu kan, di sebelahnya tuh ada sedikit ruang gitu ya. Jadi kalau misalkan kasur yang kecil itu aku taruh di pojokan, itu bakalan geser-geser gitu. Jadi aku nggak mau geser-geser lagi dan bakalan berantakan, malah nambah capek gitu ya teman-teman. Dan dilanjut, ini aku mau nyiapin baju anak aku yang kedua. Jadi karena anak aku yang kedua tuh belum mandi, jadi mau aku mandiin dulu. Nah, jadi selagi aku mandiin anak aku sama gantiin baju anak aku yang kedua, ini suami aku lagi bantuin aku buat ngejemurin. Soalnya aku tadi juga minta tolong ya buat jemurin pakaian, karena tadi kan udah aku bikinin kopi sama aku kasih gorengan gitu kan buatan aku. Jadi aku minta tolong dan alhamdulillahnya mau gitu ya kan. Pokoknya kalau misalnya ada suami aku tuh, aku selalu minta tolong apapun yang setidaknya nggak bisa aku kerjain di saat waktu itu gitu ya. Lumayan ya kan, meringankan pekerjaan kita gitu sebagai istri di rumah, karena kita udah ngurus anaknya. Dan ini lanjut, aku udah selesai. Jadi ini aku mau bantuin juga untuk jemurin pakaian anak aku yang kecil-kecil ini. Soalnya kalau misalkan suami yang jemurin tuh malah miring sana miring sini. Jadi ya udah aku aja yang kerjain daripada nanti nggak beres, ujung-ujungnya juga aku yang ngerjain juga.
Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.